Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan berorasi atau berpidato tentang kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender atau gender equality? Kesetaraan gender adalah sebuah paham yang digagas oleh orang-orang feminis yang menganggap bahwa wanita atau perempuan dengan laki-laki itu sama derajatnya di berbagai bidang dan menuntut kesetaraan hak di berbagai bidang. Contohnya di bidang pendidikan, di bidang politik, agama. Apa sih gerakan mereka sebenarnya? Ya, intinya dalam kesetaraan gender, semua itu sama dalam kesetaraan hak. Nah, gerakan feminis atau kesetaraan gender ini bermula dan berakar dari budaya barat, dari sejarah kebudayaan barat atau bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Dalam sejarahnya, feminisme dikaitkan dengan sejarah di abad 18, yaitu saat wanita dianggap sebelah mata dan dipandang rendah oleh kaum laki-laki pada umumnya. Tapi daripada kita mengambil feminisme yang berasal dari kebudayaan barat, mengapa kita tidak ambil nilai-nilai kesetaraan gender yang ada di dalam Al-Quran atau ajaran Islam? Karena pada dasarnya Islam itu merubah citra masyarakat Arab yang pada saat itu memandang rendah juga perempuan. Namun ketika datang Nabi Muhammad membawa risalah Al-Quran, risalah kenabian, beliau menghapus itu semuanya. Contohnya, pada masa jahiliyah atau masa bangsa Arab dengan kejahiliannya, mereka dengan tega mengubur anak perempuan kandung mereka. Menurut mereka, anak perempuan itu adalah beban bagi keluarga. Beban bagi keluarga, menjadikan martabat keluarga itu buruk, dan juga kita dipandang sebelah mata. Namun saat Rasulullah SAW datang membawa risalah, beliau menghapus itu semuanya. Bahkan mengharamkan dan melarang membunuh anak sendiri tanpa ada alasan yang jelas. Dan berikutnya, alasan berikutnya kenapa kita harus memilih kesetaraan gender dalam Islam. Ya, kita sebagai penganut Muslim, ya harus berkomitmen dengan ajaran kita sendiri. Sudah tercantum dalam Al-Quran bahwa orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Entah itu perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan gender, perbedaan jenis kelamin, itu tidak menghalangi penilaian Allah. Karena Allah hanya menilai seseorang dengan ketakwaannya. Itu adalah konsep keadilan yang diusung oleh Islam. Karena pada dasarnya kesetaraan gender belum berarti keadilan gender. Dalam kitab Sahih Muslim, dalam konteks tertentu, Islam menempatkan derajat wanita itu lebih tinggi daripada anak laki-laki. Contohnya pada hadis, Al-jannatu tahta aqdami ummahati, yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu ini jelas dia adalah seorang wanita. Namun meski posisi wanita dalam hadis ini itu lebih mulia daripada laki-laki, namun laki-laki dan perempuan memiliki keunggulannya masing-masing dan kelemahan masing-masing yang bersifat kodrati atau bawaan dari Tuhan, bawaan dari lahir. Kemudian hadis berikutnya ada dari hadis riwayat Bukhari, tidak ada muslim yang memiliki dua anak perempuan lalu ia merawatnya dengan baik kecuali ia akan masuk surga. Kemudian dalam Al-Quran dijelaskan, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Di sini terlampang jelas bahwa laki-laki memiliki porsinya sendiri dan tugasnya sendiri, dan perempuan juga berbagi tugas dengan yang laki-laki. Jadi saling menguatkan dan saling melengkapi, bukan malah saling merendahkan satu sama lain seperti yang digerakkan oleh feminis, apalagi feminis ekstrim. Sampai-sampai mereka merendahkan derajat laki-laki, bukan hanya sekedar menyetarakan, tapi sampai merendahkan derajat laki-laki. Itu yang ada di feminisme, apalagi yang radikal. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang intinya,
laki-laki dan perempuan itu setara dengan tanda kutip saling melengkapi satu sama lain, karena antara laki-laki dan perempuan, karena dengan antara laki-laki dengan perempuan itu memiliki perbedaan kodrati, maka tidak bisa serta-merta disamakan dalam berbagai aspek. Ada aspek-aspek tertentu yang kita tidak bisa sama begitu saja. Seperti misalkan perempuan yang melahirkan anak, bukan laki-laki yang melahirkan anak. Kesetaraan gender itu boleh asalkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang kita anut bersama, yang kita anut sebagai muslim. Mengapa kita mengambil ajaran dari feminisme yang jelas-jelas itu adalah produk dari liberalisme dan sekularisme, kalau ada yang lebih sempurna dan lebih logis dalam pemikiran, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena cukuplah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penuntun kita di setiap aspek kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan tutur kata, karena sungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.